Apakah Arsenal akan finish di posisi nomor 2 di akhir musim nanti? Rasanya agak Rasanya agak sulit. sulit karena di akhir pekan nanti dia akan ketemu Liverpool, sementara di bawahnya Manchester City yang berjarak hanya 3 poin bertemu Southampton. Masa iya Manchester City kalah? Itu yang akan menjadi pembahasan di sini di Halftime Break bersama gue Dave Refli dan kembali lagi bersama Bang DJ. Yeay! Tapi sebelum kita ngobrolin Arsenal dan Manchester City, ini Ya, pekan keberapa, Dev? 36. Masuk pekan 36. Berarti tinggal 3 pertandingan lagi. Betul. 3 pertandingan lagi dan memang perebutan 3 tiket ya ke Ya, Liga Champions ya. Kayaknya ya. kalau So Arsenal far dan Liverpool sih, Liverpool udah pasti. udah dia. Arsenal kayaknya juga kalau hitungan matematika masih bisa nggak lolos ya? Masih bisa. Hah? Masih bisa. Bentar. Manchester City berapa poinnya? 64. 64. Chelsea, Newcastle? Chelsea Newcastle 63. 63. Nottingham Forest 61. 61. Kalau 3 pertandingan Nottingham Forest menang terus tambah 9 70. Yeah. Kalau Arsenal 3 kali kalah Tetap di 67. Rank 6 dah itu Europa League. bisa nggak lolos ya? Bisa. Ah. Cuman fixtures-nya Arsenal itu dia yang apa namanya? Enggak, kita ngomongin matematikanya dulu aja. Mau fixture lawan siapapun kan kalau dia 3 kali kalah berarti kan tetap 67. Tetap 67. Forest nomor berapa? 6 kan? 6. Dia 61 kan? Tadi lu Yeah. bilang kan? Berarti kalau 3 kali dia menang 9 poin. 9 poin. Oh, tapi gini deng ya. Chelsea-nya yang di atas Forest. Artinya kalau Forest menang terus kan berarti salah satunya ngalahin Chelsea. Benar. Terus Chelsea ketemu Newcastle kan pekan ini kan. Ya, Arsenal lolos lah ke Liga Champions. Masih. Iya. Tapi kalau misalkan Arsenal 2 minggu berturut-turut nggak lolos. Nggak lolos. Maksudnya nggak menang, Nggak sorry. menang. Agak masih lolos sih sebenarnya. Ya, jadi gini. Dengan cuma gareng 2 aja. Bukan gitu. Begini, kan kita mau ngomong bahwa Arsenal kan baru gagal di Liga Champions. Benar. Ya kan? Benar. Oleh karenanya, satu-satunya yang bisa nyelamatin musim ini adalah dia bisa tripit runner up. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya dong. Iya. Itulah kebanggaan Arsenal musim ini. Benar. Iya kan? Lo harus bisa finish nomor 2 supaya tripit. Karena itu susah lo tripit runner up. Ngejagain trofi orang ya. Ya bukan gitu maksudnya. Tapi yang sekarang adalah posisinya dikejar sama City. Ya kan? City ketemu Southampton. Kalau kita ngomongin City lawan Southampton sih, Southampton udah degradasi. Masa iya? Ya kan? Juru kunci malah poinnya cuman berapa tuh, gak nyampe 20 kalau ya mungkin Southampton juga akan menurunkan pemain-pemain yang menit bermainnya nggak banyak supaya merasakan main di Premier League kan. Iya benar. Dan Manchester City sih dia tetap harus fokus supaya jangan kepleset malah jadi nggak lolos ke Liga Champions. Iya. Dan sekarang termotivasi untuk kali aja nih gue bisa nomor 2. Itu ya. Nah, dengan mereka kayaknya dalam beberapa pertandingan terakhir mereka menang terus ya. Benar. Ya kan? Ya gue rasa sih Manchester City akan ngambil poin ini. Apalagi ya ini kan musim terakhirnya Kevin De Bruyne. Menurut gue sih dia akan memberikan yang terbaik. Lepas kalau nggak salah kan dia tinggal menyisakan 1 pertandingan terakhir ya main di kandang ya. Kevin De Bruyne ya, di kandang sendiri dia Etihad. Selebihnya kan Manchester City akan banyak main away. 2 kali akan main away plus 1 di Wembley kan untuk FA Cup final. FA Cup, Emirates FA Cup. Ya itu harus 3 poin sih. Tapi sebelum kita ngomongin Arsenal menghadapi Liverpool, sebenarnya ada satu laga penting pekan ini yang juga menarik antara Chelsea dan Newcastle United. Benar. Ya kan? Lu gimana sebagai fans Chelsea? Gue nih ya, fans Chelsea dimanapun kalian berada, waduh. Kan gue udah bilang sebelumnya, Chelsea butuh penampilan yang heroik untuk bisa menyelamatkan musim ini. Dapat trofi Liga Konferensi itu udah kewajiban. Benar. Dari awal terjun ke kompetisi ini, lu kalau nggak sampai juara sih jadiin sanggar judo. Ya kan? Iya benar. Perjalanan Chelsea yang udah berulang-ulang kita ngomongin, yang lu pasti selalu ingat adalah jelang bulan Desember yang hampir nomor 1 kan udah lenyap. Udah. Sekarang lu sisa 3 pertandingan yang menentukan. Ya masa lu nggak pengen main ke Liga Champions? Ya kan Liga Champions tuh kasta tertinggi. Potensi pemasukan banyak. Benar. Nah, 4 laga waktu itu kan Liverpool,
Udah selesai. Newcastle United, Iya. MU, Nottingham Nottingham Forest. MU kan gua anggap berat juga loh, Benar. ya kan? Iya. Dari sisi sejarah. Kalau musim ini kan lagi enggak, ya Iya. kan? Maksud gua sama Liverpool udah beres, Mm. 3 poin. Senang dong. Nah, Senang, ya. gimana Newcastle? Mainnya di mana nih? Mainnya di St. James Park. Lu Dan emang selalu nggak yakin, wah, tahu gue mah. iya iya iya. Waktu dipersilahkan. Ya, kalau gue ngelihat apa namanya berangkat dari kemenangan melawan Liverpool kemarin apa namanya terus ke Newcastle ini, gue kali ini udah cukup pede Bang DJ. Karena Cukup pede loh. iya, karena gue melihat sebuah pattern yang ternyata baru kelihatan itu di 4 match week terakhir di sisa akhir musim ini dari Enzo Maresca gitu. Ya kita udah tahu lah, lu juga sempat ngeliat gua apa namanya moodnya juga goyang gitu kan waktu Januari sampai April kemarin lah gitu. Tapi masuki beberapa match terakhir ini, terutama di 5 match terakhir, gue melihat bahwa ada sebuah pattern yang dilakukan oleh Enzo Maresca gitu. Banyak tim-tim yang menjelang akhir musim itu performanya menurun, tapi Enzo Maresca membuat performa tim ini turun di tengah-tengah dan bisa bangkit lagi di akhir musim. Enzo Maresca membuat performa tim ini turun. Kok kesannya disengaja membuat turun itu? Ya dari semua press conference yang dia bilang, buat gue itu salah satu bukan disengaja mungkin ya, tapi pattern untuk menjaga apa namanya endurance dari para pemainnya gitu. Oke. Mulai dari kita tidak memperjuangkan untuk titel juara, mulai dari kita berusaha untuk memaintain bagaimana keunggulan 1 gol, sama apa namanya terakhir ya kalian harus bisa melihat progres kita di apa namanya di titik sampai yang sekarang gitu loh. Maksudnya udah sampai di ya walaupun kelasnya di Conference League udah sampai di titik ini, dan di spot untuk masuk ke Liga Champions itu merupakan sebuah proses yang sangat-sangat bagus buat gue sebagai fans. Itu membuat apa namanya para pemain motivasinya lebih banyak atau lebih besar lagi untuk bisa mengunci posisi di Liga Champions dan juga memenangkan Liga Conference. Jadi itulah yang gue bilang di sisa 4 pertandingan ini, kemarin lawan Liverpool udah ditunjukin, lawan Everton juga udah ditunjukin. Sekarang lawan Newcastle, walaupun mainnya di St. James Park cukup sulit juga, tapi melihat tren dari Newcastle yang beberapa match terakhir ya bisa gue bilang kurang bagus juga gitu loh. Tapi Newcastle itu tidak bagus, kurang bagus karena dia nggak menang. Tapi nggak kalah loh dia. Bener. Tapi maksud gue itu modal yang cukup baik untuk Chelsea-nya gitu loh. Karena poin menang lawan Liverpool dan Everton kemarin itu jadi modal bagus untuk bisa mengunci posisi mereka di Liga Champions ini gitu. Kalau gue ngelihat sih, kalau lu menilai bahwa kemenangan lawan Liverpool, gue jujur laga menghadapi Liverpool gue nggak hitung. Kenapa? Kan gue udah bilang sama lu, Liverpoolnya udah juara. Liverpool udah juara, Iya. meskipun mainnya serius ya. Benar. Walaupun mainnya serius. Iya. Serius maksudnya serius nggak perlu menang, yang penting nggak kalah. Tapi kan akhirnya kan kalah gitu kan. Nggak, ya kan begitu kan? Iya. Iya dong. Iya. Tapi ya Chelsea mau nggak mau harus menang dan bisa menang. Iya. Ya. Dan yang menarik di waktu laga itu kan, Cole Palmer nyetak gol ya? Penalti. Ya paling nggak bisa nyetak gol kan. Benar. Waktu semifinal Conference League 1 kan dia main nggak sih? Asis dia. Asis kan. Nah, artinya ini bagaimana kepercayaan diri Cole Palmer kembali muncul dan menghadapi Newcastle ini. Ingat loh Dev, ini poinnya Newcastle sama Chelsea sama. Lu seri sama lagi. Iya sama, tapi potensi lu disalip sama Nottingham Forest kan. Iya, Nottingham Forest juga emang lagi kurang maksimal lah. Tapi minggu ini kan dia main di kandang. Lawan siapa ya, gue lupa tuh. Leicester. Lawan Leicester yang udah nggak punya apa tujuan. Ya udah kan nggak ada kan, ngasih pemain aja paling untuk bermain kan. Iya. Jadi kan Newcastle juga pasti akan memburu kemenangan. Apalagi sekali lagi loh, Alexander Isak kalau nggak salah sekarang udah melewati torehan golnya Erling Haaland. Iya kan? Iya. Ya siapa tahu dia mau ngejar perolehan golnya Mohamed Salah. Iya. Artinya yang lu bilang tadi, kepercayaan diri lo terhadap Chelsea mesti dibuktikan lagi di laga itu. Benar. Apa yang kalau lu jadi seorang Enzo Maresca menghadapi Newcastle, bagaimana lu menyiapkan lini pertahanan? Newcastle kan mainnya kalau dalam top performance-nya gila loh. Kiri kanannya itu kita ngomongin Harvey Barnes, Anthony Gordon, ya termasuk Isak di depan. Iya.
Gue melihat ini sudah diterapkan, makanya kenapa gue bilang titik baliknya ketika melawan Everton gitu. Walaupun lawan Everton itu Everton tuh seri kan? 1-0 menang, Oh menang 1-0 menang ya? tipis. Enzo Maresca di tribun waktu itu karena kayaknya akumulasi kartu atau itu deh. Terus juga dari situ gue melihat bahwa baliknya Romeo Lavia itu menjadi sebuah apa namanya jangkar yang sangat dibutuhkan oleh permainan Chelsea gitu Bang DJ. Karena ya mungkin gue mau nggak mau harus narik ke belakang pada saat Chelsea performnya lagi bagus di putaran musim pertama itu. Di situ masih ada Romeo Lavia sebelum dia cedera. Baliknya Romeo Lavia membuat apa namanya cara bermain Chelsea itu nggak jauh beda seperti apa yang mereka lakukan di putaran musim pertama yang dimana mereka performnya bagus lah gitu, cukup baik. Dan itu membuat apa namanya serangan-serangan dari ya gue harus bilang Liverpool dan juga Everton itu jarang ada yang sampai belakang itu berkat si perannya Romeo Lavia gitu. Jadi untuk bagaimana cara bertahan melihat performa dari Newcastle belakangan ini dengan baliknya Romeo Lavia, makanya gue cukup yakin Bang Dija walaupun mainnya di St. James Park, tentu permainan apa namanya yang penting untuk dua-duanya. Tapi gue lihat motivasi gue sebagai fans gue melihat motivasi Chelsea cukup tinggi gitu. Dan motivasi itu merupakan bekal yang penting. Benar. Dan gue jujur sebenarnya gini, melihat beberapa pertandingan terakhir Chelsea, gue juga memberi catatan baik itu untuk Enzo Fernandes, Dev. Ini pemain juga kayaknya semakin hari ya, belakangan lebih matang gitu sebagai jangkar lini tengah fighter buat Chelsea gitu untuk mengcounter bola yang serangan lawan gitu. Nah lu, dia kapten gak sih? Kapten nomor 2. Nomor 1 siapa? Reece James. Cuma Reece James kan cadangan terus. Iya. Gimana lu melihat Enzo Fernandes? Kira-kira diturun nggak sama? Pasti ya. Apa namanya Enzo Fernandes itu emang kan waktu dia setelah menang World Cup bersama Argentina, gue yang salah satu fans yang nge-tweet utama tuh apa namanya kayaknya. Tapi kan habis itu kan sempet yang ada sama Prancis kan kalau yang dia. Ya terbukti itu peran dari Enzo Maresca lagi kan di awal musim kemarin kan kejadiannya. Itu maksudnya sesama Enzo ya kan. Gue emang suka pemain ini dari dia menang World Cup bersama Argentina dan pas banget gue sebagai fans senang banget dia datang ke Chelsea dan dia salah satu pemain yang menggendong Chelsea di apa namanya musim terburuknya Chelsea 2022-2023 di bawah Graham Potter sama Lampard masuk di Januari dan sampai sekarang kontribusinya makin apa namanya makin kelihatan gitu. Musim lalu mungkin perannya masih penyesuaian lah, banyak yang bilang dia nggak cocok main sama Caicedo tapi apa namanya menurut gue dia paten cocok. Iya itu makanya dan dia membuktikan lagi di musim ini. Gue nggak tahu lupa tepatnya berapa, cuman gol dan assistnya dia itu udah lebih banyak lebih banyak dibanding musim lalu. Iya itu pembuktian dari Enzo Fernandes itu sendiri gue bilang. Ya, makanya dan beberapa kali dia ikut membantu serangan, bahkan ya itu tadi dia bisa mencetak gol, terlibat dalam assist gitu kan. Memang di plotnya untuk peran Enzo Fernandes seperti itu sama si Maresca gitu loh. Jadi kurang lebih kayak McAllister di Liverpool ya. Iya gitu. Jadi ya gue ngelihat Enzo Fernandes emang dari sebelum dia datang juga emang gue pengen dia pemain main gitu di Chelsea. Terakhir nih ngomongin Chelsea kan kalau menang lo harus bikin nyetak gol. Iya. Gimana bikin nyetak gol ke gawang Newcastle yang juga lini pertahanannya menurut gue Newcastle juga cukup rapat loh. Ya membunuh sekejap-kejap. Enggak. Lu paling seneng ya pakai kata membunuh ya. Lu mesti masukin psikotes dulu deh kayaknya. Gue curiga nih ya kan lu jiwa agresif lu tinggi banget nih sebenarnya deh. Ya, tapi perlu agresivitas untuk bisa nyetak gol deh. Benar. Kenapa gue bilang lebih optimis lah terhadap Chelsea di fase yang sekarang itu karena walaupun ya gue harus akuin Nicolas Jackson itu apa namanya kayak. Aduh ini Yoyo nih pemain kadang-kadang nih. Hah? Iya nggak sih? Iya gue bilang kayak gue nggak tahu dah, nggak ngerti lagi ini sama si Nicolas Jackson ini kemarin lawan Liverpool benar-benar jelek banget gue bilang pertandingannya. Tapi walaupun Nicolas Jackson-nya itu jelek gitu, tapi terkadang dia memiliki sebuah peran Bang DJ. Entah apa namanya narik lawan untuk buka ruang. Jadi memaksa pemain lawan konsentrasi sama dia, terbuka celah,
Benar. temennya bisa masuk ya. Benar, karena kemarin gol pertama lawan Liverpool kan Enzo Fernandez karena Ya, perannya dia narik. gerakannya si Nicholas Jackson ya. Iya, terus juga perannya Noni Madueke di sisi kiri lapangan ternyata worse gitu kan, yang selama ini dia main di sebelah kanan di switch ke kiri tetap fokus juga tuh jadi ngebantu posisi gelandang serang di situ. Cole Palmer pun walaupun nggak cetak gol tapi perannya untuk distribusi bola ke depan, untuk bagaimana switch permainan dari bertahan untuk serangan balik, peran Cole Palmer gue lihat sekarang di Iya. situ walaupun udah jarang cetak gol, dan itu works sih untuk dilakukan sama Chelsea gitu. Jadi ya gue sih bilang udah siapapun udah bisa cetak gol di Chelsea sekarang gitu. Jadi lu pede nih Chelsea menang Pede lawan gue kali Newcastle? ini untuk Nggak seri? Hah? Bahkan nggak seri? Ya hasil terburuk seri lah, cuman Chelsea nggak akan kalah di sini. Chelsea nggak akan kalah? Iya. Karena kalau Chelsea menang jadi nomor 4 loh. Bener. Iya kan? Kalau Iya. City kalah malah nomor 3. Iya. Iya kan? Iya. Nggak, nih gini ya, gue paling seneng kalau ngelihat Dev tuh pede sama Chelsea, ya Iya, kan? udah balik lagi. Udah balik lagi. Karena udah ngeliat kan? gitu. Tapi makanya begitu kan ini kemarin kalah, besok lawan MU, gimana ini? Pesimis nih gue nih. Nggak, tapi harusnya sih ini laga seru ya. pasti, Nggak, pasti. gue pengen sebuah laga yang terbuka, Dev. Kayak nonton Pasti, Inter ini- Barcelona, ini pasti tapi memang terbuka, kualitasnya iya. nggak se-Inter Barcelona sih emang nih. Kalau Inter Barcelona kan satu ada yang bertahan. Kalau ini kan akan, enggak. Ini akan sangat terbuka. Pasti. Atau Chelsea akan lebih menunggu. Agresivitasnya lebih tinggi lah kasarnya ini. Dan bisa gue bilang pertemuan pertama Chelsea menang. Chelsea menang ya? Iya, main di Stamford Bridge, tapi kalahnya di Carabao Cup. Oh iya, tersingkir di situ ya. Nggak lama terus kalah ya di Carabao Cup. Iya. Atau duluan Carabao Cup tersingkir baru menang ya waktu itu ya. Enggak, menang dulu Chelsea, baru Menang dibalas dulu sama Newcastle. Jadi ini laga penentuan nih musim ini, siapa yang lebih Penentuan. bagus di antara mereka ya. Iya. Itu. Ya harusnya Chelsea sih menang ya kalau sebagai fans ya. Betul. Udah lama nih fans Chelsea nggak berkomentar di halftime break nih. Iya, Iya ini kan? waktunya nih Ini udah edisi Chelsea nih, Chelsea, Chelsea ya kan? nih, ya. Oke. Gitu, jadi kurang lebih. Sebelum kita ke laga Arsenal Liverpool, Mm-mm. MU lawan siapa pekan ini? Lawan lawan sederajatnya mereka, West Ham United. Oh iya. Ini kalau sampai kalah ya MU ya. Disalip West Ham kan? Enggak lah, kan MU udah di bawah West Ham. MU di bawah West Ham sekarang? Enggak ah. Coba ya bentar ya, gue juga lupa. MU di atas West Ham 1 poin. Oh iya deh, bener, West Ham Iya paling kan? bawah 17. Kalau Iya bener. beda 1 poin kan? 2 poin. Kalau West Ham menang, Spurs menang, MU nomor 17 kan? Gila. Mungkin inilah keajaiban dunia, nomor 17 tapi bisa juara Europa League ya kan? Lolos ke Liga Champions, gila. Dev, ya. MU, ini gue juga, kan MU kalah-kalah terus kan, kemarin-kemarin kan kalah terus kan? Benar. Udah berapa kali kalah berturut-turut sih di Liga? Nggak, intinya gini, di tahun 2025 ini gue menemukan data ya, ternyata MU baru menang 4 kali loh di Liga Inggris. Masa sih 4 kali? Makanya coba dicek deh, cuma menang lawan Southampton, Leicester, terus siapa yang paling bawah? Southampton kan ya? Iya. Leicester, siapa lagi yang degradasi? Ipswich, sama Fulham. Oh iya kali ya? Iya kan? Soalnya kalau di sini gue ngeliat emang kalau di sini kan 5 pertandingan terakhir tuh dia seri doang 2 kali, 3 kali kalah. Nggak pernah menang kan? Enggak ada menang. Lah iya. Gimana itu Kang Iwan? Kok gue nanya Kang Iwan? Nanya deh dong. Menghadapi West Ham di mana? Aduh, gue kalau ngeliat dari Nggak, mainnya di mana lawan West Ham? mainnya di Old Trafford. Old Trafford, iya. Gimana nih? Ngeliat MU ya dari setelah kayaknya setelah dia lolos masuk ke semifinal, Ruben Amorim kan udah statement ya bahwa kita akan fokusnya di Europa League. Terbukti kemarin lawan siapa yang terakhir? Bournemouth. Materi pemain juga udah mulai dipasang tuh pemain-pemain keduanya tuh, sampai Iya. Mason Mount juga yang tadi nggak pernah starter dibikin starter juga di situ. Dan gue rasa di match kali ini Ruben Amorim akan melakukan hal yang sama, Bang DJ. Enggak sih. Soalnya kan abis semifinal Europa League. Gue bisa mengerti. Itu. Loh bukan. Kalau waktu mereka menang, abis lawan Bilbao menang, terus kalah kan. Ya dia kan emang fokus ke leg kedua. Kalau leg kedua udah main dan menang, dia lolos ke final, kan harusnya dia tetap fokus dong supaya nggak jelek-jelek amat gitu. Ya tapi bisa juga supaya mungkin kebugarannya dijaga. Udah deh, nanti gue main tim intinya ngelawan Chelsea aja, karena laga lebih ke gengsi kan. Menghadapi West Ham ya sudahlah. Karena memang benar, berapa kali gue ketemu sama fans MU, mereka ngomong, Bang, kalau kita
kita nggak peduli Bang ranking 17. Yang kita Apa peduli tuh? adalah kita dapat trofi dan Iya, lolos ke Liga Champions. iya. Nah itu, tolong sampein Bang ke Ruben Amorim. Emang gue siapa kata gue gitu ya kan. Tolong sampein ke Ruben. Iya kan. Tapi ya apakah akan dilepas lagi menurut lo dengan Ngadip? Maksudnya dilepas tuh gini, bukan berarti kalau dia yang diturunkan pemain apa namanya nomor 2 gitu ya, Mhm. pemain cadangan, kemudian ya MU ya udah bakal kalah. Enggak kayak gitu. Kan nggak gitu juga. Maksud gua kemarin pun waktu lawan Bournemouth itu walaupun yang dimainkan pemain-pemain cadangan lah kasarnya, ya terbuktilah di beberapa menit terakhir MU kan berusaha untuk membalikan gitu. Cuman karena blunder dia, kebobolan dia terlalu banyak, jadi hasilnya kalah gitu loh. Maksud gua kalau misalkan nanti ketika lawan West Ham, ya West Ham di bawah Graham Potter belum ini banget lah, maksudnya belum apa namanya, belum yang perform banget gitu loh Bang DJ. Ya West Ham memang juga naik turun. Kita Iya, ngomongin performanya Jarrod Bowen dan kawan-kawan ya begitu-gitu aja. Kadang bisa main bagus, kadang cuma seri, itu dia. sering kalah. Makanya maksud gua kayaknya walaupun nanti MU menurunkan pemain lapis keduanya MU ini bisa melakukan sesuatu gitu nanti di Old Trafford lawan West Ham gitu. Dan kalau misalkan mengambil apa yang udah lu bilang tadi, mungkin itu dilakukan juga sama Ruben Amorim mengingat udah mengunci final nanti di apa Europa namanya? League. Europa League. Barangkali mungkin dari starter pemain-pemain cadangannya yang main nanti babak kedua dimainin lah tuh pemain-pemain inti gitu, bisa jadi. Cuman kalau untuk starter gue masih bilang pemain-pemain muda yang akan main gitu. Dan menurut lo hasilnya akan seperti apa? Kira-kira disalib nggak MU sama West Ham nih? Gue nggak tahu ya. Hah? Cuma maksudnya kayaknya MU sih gue pede sih MU bisa Iya. menang lah lawan SM lah. Kalau gue biarin deh MU nomor 17. Bener. Lu memang parah Tuh Bang. bukan. Biar sempurna itu namanya keadilan Tuhan itu. Iya kan? Biarin 17. Lu hina-hina deh tuh MU. Tapi derajatnya dinaikkan. Lolos ke Liga Champions. Iya loh. Iya. Tuhan tuh kan adil deh. Lu Benar. harus percaya itu. Siapa yang nggak percaya? Dia kebanggaan dia treble winners udah disamain Manchester City. Iya. Juara 20 kali Udah sama Liverpool. udah Liverpool. Bahkan sekarang Liverpool udah lebih hebat kalau ngomongin trofi kan. Iya. Tapi di saat Liverpool juara 20 kali, MU tetap lolos ke Liga Champions. Musim depan main di Bareng kasta itu. yang sama. Gak Iya. peduli. Orang udah gak inget nomor 17 ya deh. Bener. Kecuali versi. Ya tapi Iya. kalau gue masih bisa MU menang lah di sini lah. Iya, lawan MU West Ham menang. tuh. Arsenal Liverpool deh. Gue mau nanya dong. Kemarin kan udah ada Guard of Honor tuh Chelsea. Ini nanti ada Guard of Honor juga gak sih? Ada. Jadi Main di setiap sampai match terakhir sampai match terakhir semua Iya. lawan Liverpool akan God of Honor. Iya. itu ibarat selamatan 7 hari 7 malam tuh ya. Kalau lagi acara. Emang gitu ya? Iya. Ya lu sedih banget Arsenal ya. Arsenal sih yang sedih sih. Iya loh. Ini mainnya di mana nih? Anfield. Di Anfield. Dev, tadi kan kita mulai ya. Selisih poin cuma 3 sama Manchester City. Iya. Mereka sudah gagal di Liga Champions. Udah pasti nggak dapat trofi. Ya kan? Gagal di mana-mana. Iya. Satu-satunya keberhasilan yang kalau dianggap berhasil. Menang lawan Liverpool. Menang lawan Liverpool dan finish mempertahankan. Iya kan? Posisi ring Tripit 2. runner up. Berapa persen peluangnya, Dev? Menurut seorang pengamat sepak bola paling top dari Tambun kayak lu gini, hah? Kira-kira. Liverpoolnya udah menang sih Bang DJ. Jadi nggak terlalu ini kan? Iya. Jadi kayak gue juga kemarin lawan Chelsea, Chiesa dimainin supaya dapat medali katanya gue dengar. Benar. Iya kan? Kalau lawan Chelsea kan karena emang Chelsea punya kepentingan gitu. Jadi Liverpool mau serius atau nggak serius pun ya udah terserah gitu. Sama pun di sini juga. Dan di sini memang Arsenal yang memiliki kepentingan yang lebih juga sih Bang DJ karena biar nggak kesalip lah kasarnya, biar nggak turun lah ranknya atau posisinya gitu loh. Tapi ngelihat apa yang akan ditampilkan, gue rasa Liverpool masih akan tetap serius sih Bang DJ gitu. Liverpool akan serius. Iya maksudnya dia pengen memberikan kemenangan dong sama publik Anfield dong. Benar. Iya kan? Maksudnya walaupun udah juara nggak bakal dilepas gitu aja gitu loh. Iya. Walaupun hasil akhirnya nanti akan seperti apa, kayaknya itu urusan belakangan nih untuk Liverpool yang sekarang gitu loh. Tapi untuk menghadapi Arsenal kayaknya akan tetap masih serius sih menurut gua. Jadi akan tetap ada perlawanan yang cukup sengit juga dari Liverpool gitu. Bukan perlawanan sengit dari Liverpool, perlawanan sengit justru harus dari Arsenal dong. Itu udah pasti. Arsenal udah pasti. Liverpool akan tetap main serius. Iya. Ya gue sih juga berharap begitu, terutama untuk Mohamed Salah. Gue jujur ya Dev, Liverpool udah juara.
Muhammad Salah udah menandatangani kontrak. Berapa tahun ya? 2 tahun 2 ya? 2 tahun. tahun. Gue pengen banget loh Muhammad Salah, dia bisa jadi top skor dengan melebihi torehan golnya dia waktu di musim Oh, pertama iya. yang 32 gol. Hmm. Kan masih terpaut 4. Kemarin lawan Chelsea kan dia absen bikin gol. Ya siapa tahu di sini juga. Iya. Atau Dan enggak ya siapa mengalahkan tahu yang bisa membuat Liverpool serius untuk bermain ya untuk meraih itu apa sih tadi namanya? apa? Prestasi-prestasi Prestasi itu. individual dari para pemain atau prestasi-prestasi lain yang masih bisa diraih gitu. Iya. Soalnya udah klub udah juara. Ya tapi mungkin Liverpool juga Arne Slot dengan isu Trent Alexander-Arnold tuh jadi pindah nggak sih? Jadi Ya artinya udah kan Here we dia go tuh. nggak, artinya kan udah waktunya buat Arne Slot nggak memainkan Alexander Arnold dong, memainkan yang pemain lain supaya udah Oh iya. terbiasa. Nah itu mungkin menjadi titik yang harusnya bisa dimanfaatkan Arsenal barangkali. Ya kalau cerdas mainnya semuanya. Tapi ya perlu dipantau juga nih, maksudnya setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ya maksudnya bisa bangkit gak gitu? Iya itu momen. Enggak, karena pemainnya nggak bisa tidur. Gue kasihan loh deh sama Arsenal jujur. Selama gue kenal bola, sejak gue kenal bola, gue pernah ngelihat yang namanya MU ngangkat trofi Liga Champions 2 kali bahkan. Oh ya. Chelsea angkat trofi Liga Champions 2 kali kali. bahkan. Liverpool 2 kali. 2 kali ya waktu lawan AC Milan, lawan 2 kali bahkan. City pernah. Gue belum pernah ngeliat Arsenal. Iya sih. Lo juga kan? Iya sama. Prihatin gak sih? Prihatin. Aduh ya ampun. Iya. Tapi nanti mungkin ada waktunya. Ada lah pasti. Semua tuh ada hikmahnya. Tapi apa? Semua itu ada waktunya. Tapi kapan? Semua tindak padahal Nggak ada sama sekali. Tapi ya, nggak, ini gimana Arsenal nih kira-kira? Kalau dia kalah dia tersalib deh. Mungkin enggak lah, kalau selisih gol sama City mungkin dia masih lebih bagus ya. Selisih gol, iya Iya kan? banyak Arsenal. Ya belum lah ya. Tapi artinya bisa rentetan. Iya. Ini mental yang mesti pulih. Bener. Terutama mental pelatih. Gue yakin setangguh Mikel Arteta menjawab konferensi pers, hatinya sih sedih ya. Iya. Oke lah. Ya. Jadi ini masih seru buat perebutan tiket ke Liga Champions. Bener. Chelsea, kita tunggu aksinya. MU ya kita tunggulah gimana nasibnya akhirnya gitu ya. Di Premier League bener. Arsenal juga kita tunggu prestasinya. Sama ini dong, lu ucapin dong. Siapa tuh? Harry Kane udah berhasil. Oh ya Harry Kane, akhirnya alumni Spurs yang paling oke, ya kan. Akhirnya juara dia bersama Bayern Munchen dan menjadi trofi ke-34 juga bersama. Itu agak ada prank-pranknya tuh kan kalau baca di medsos ya. Dia sempat kalah 2-0 sama Leipzig. Terus menang 3-2 kan. Udah turun tuh katanya dari bangku mana gitu kan, mau ke bawah mau ngerayain, tiba-tiba 3 sama. Nggak jadi, belum jadi. Nunggu laga kan. Nggak taunya Bayer Leverkusen seri. Akhirnya juara. Tapi ya turut happy lah ya. Happy banget gitu. Maksudnya seorang Harry Kane, seorang pemain yang sangat-sangat cocok untuk dapat trofi major gitu loh maksudnya. Trofi major. Nah itu nanti menarik tuh Dev. Udah deh kalau lu udah juara, lu masa nggak pengen juara Premier League? Iya. Iya kan? Pindah Liverpool oke tuh kayaknya. Ya itu nantilah pembahasan nantilah. Musim depan ya. Benar. Kalau Chelsea masuk Liga Champions, Dev masih di sini. Terus kalau enggak, masa gue mesti ngobrol sama. Kita ketemu lagi ya di edisi berikutnya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sampai jumpa.